Halo, selamat pagi guys. Jumpa lagi dengan Mbak Sukrip Peloran alias pengalaman horor kalian. Kali ini Mbak Sukrip akan menceritakan sebuah pengalaman horor dari sepasang suami istri. Sebut saja mereka itu adalah Iwan dan Asih. Waktu itu usia pernikahan mereka sudah menginjak 6 tahun guys. Mereka sudah memiliki satu orang anak cewek berumur 5 tahun. Tapi tempat tinggal mereka masih ngontrak guys. Karena dana mereka belum cukup untuk beli sebuah rumah. Tentu saja mereka ini juga ingin memiliki rumah sendiri guys. Pada suatu hari mereka melihat iklan di koran. Ada yang menjual rumah dengan harga yang sangat murah guys. Kebetulan tabungan mereka pas dengan harga rumah itu. Singkat cerita, setelah melihat-lihat, mereka pun langsung setuju untuk membeli rumah itu guys. Bahkan mereka merasa sangat beruntung karena dengan harga segitu mereka mendapatkan rumah yang cukup besar. Walaupun rumah itu tampak kurang rapi dan catnya itu sudah banyak yang terkelupas guys. Mereka berpikir, gak apa-apa, nanti kalau ada rezeki, mereka bisa merenovasi sedikit-sedikit. Saat minggu pertama mereka tinggal di situ, tidak ada hal aneh dengan rumah itu, guys. Namun, di minggu berikutnya, mereka mulai merasakan keanehan-keanehan di rumah itu, guys. Hampir setiap malam, Asih sering mendengar suara ayam berkokok. Dia juga sering mendengar suara keran air tiba-tiba nyala sendiri. Terkadang tiba-tiba ada suara seperti orang nyuci guys. Dan juga pernah suatu hari ada orang yang seperti mandi di kamar mandi. Padahal gak ada orang guys. Saat itu Asih masih berpikir positif. Oh mungkin itu suara dari tetangga. Karena memang kalau malam itu senyap sekali. Suara sekecil apapun bisa akan terdengar. Pada suatu malam, Asih terbangun karena suara ketukan di jendela kamar mereka, guys. Bulu kuduk Asih pun langsung merinding. Dia lalu membangunkan suaminya. Mas, bangun mas. Ada apa, Dik? Itu loh, ada yang ngetuk jendela. Saat Iwan bangun, tiba-tiba suara itu berhenti dan menghilang. Mana dek? Wong gak ada gitu loh. Tadi ada kok mas. Akhirnya suaminya pun tidak percaya dengan omongan Asih. Lalu pagi-pagi sekitar jam 5 guys, Asih melihat Iwan suaminya itu sedang berdiri di depan toilet. Lalu Asih bilang, ngapain mas? Kok ada di sini? Loh, bukannya kamu tadi mandi dek di dalam? Kapan kamu keluar? Tanya Iwan. Loh, enggak mas. Wong saya habis bersih-bersih di ruang tamu kok. Mendengar jawaban Asih itu, Iwan hanya terdiam sambil menggaruk-garuk kepalanya. Dia heran guys. Lalu siapa yang sedang mandi tadi? Setelah itu Iwan pun beranjak ke kamar mandi guys. Seketika itu Asih langsung merinding. Dia saat itu melihat bayangan hitam yang berkelebat di arah pintu dapur guys. Asih ini merasa banyak sekali keanehan-keanehan yang terjadi di rumah itu. Bahkan dia pernah melihat mainan anaknya ya mendadak bunyi sendiri. Sedangkan mainan itu harus ditekan dulu baru bisa nyala. Aneh. Ditambah lagi putrinya selalu rewel setelah beberapa hari terakhir ini guys. Lalu pada suatu hari, saat itu ba'da maghrib, selesai mandi, Asih sedang merias dirinya di depan kaca untuk menyambut suaminya yang pulang kerja guys. Saat dia mencoba kerudung yang kemarin dia beli, tiba-tiba dia melihat bayangan lain di belakang kaca guys. Wujudnya itu hampir sama dengan dirinya.
sosok itu memakai kerudung. AC langsung kaget. Badannya gemeteran, guys, saat melihat sosok itu. Sosok itu matanya cekung ke dalam, guys. Wajahnya pucat dan bola matanya itu putih semua. AC ya langsung berteriak, guys. Astagfirullahaladzim. Dia langsung menggendong putrinya dan berlari keluar. Saat di luar, dia bertemu dengan tetangganya. Loh, Mbak, kenapa, Mbak? Ada hantu, Bu. Di rumahku, Bu, ada hantu. Ucap AC dengan nafasnya yang ngos-ngosan. Ayo ke rumah ibu saja. Akhirnya tetangganya itu mengajak AC ke rumahnya. Setelah di rumah tetangganya itu, AC lalu diberikan air minum untuk menenangkan diri, guys. Setelah tenang, AC langsung nelpon Iwan suaminya dan mengabarkan kalau dia nunggu di rumah tetangganya. Tidak lama kemudian, Iwan pun datang dan menjumpai AC di rumah tetangganya itu. Lalu AC menceritakan apa yang dialaminya tadi, guys. Sebenarnya AC takut kalau suaminya tidak percaya. Tapi untungnya Iwan pun percaya, guys. Karena dia pun mengalami hal yang aneh, yaitu waktu pagi kemarin saat dia nunggu di toilet karena dia mendengar ada orang yang mandi di dalam. Tetangga mereka yang bernama Bu Rokaya pun ngomong kalau di rumah itu dulu pernah ada yang bunuh diri, guys. Sudah 2 keluarga yang tinggal di sana, tapi nggak ada yang betah. Sama seperti AC dan Iwan, mereka selalu diganggu. Mendengar itu, mereka pun langsung tertunduk lesu, guys. Mereka nyesel karena langsung tertarik dengan harga yang murah tanpa tahu riwayat rumah itu sebelumnya. Mas, aku nggak mau, Mas, tinggal di sana lagi. Aku takut, kata AC. Akhirnya, Iwan pun mencari kontrakan untuk mereka tinggal sementara. Mereka tidak tahu lagi rumah itu akan diapakan, guys. Itulah, guys, cerita pada video kali ini. Terima kasih ya, guys, sudah nonton sampai akhir. Kita akan jumpa lagi di kisah-kisah horor yang lain di video berikutnya, guys.